waras ya. Jangan dipelintir. That simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11, 121. 12 kali 12, 144. That simple. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11, 121. 12 kali 12, 144. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Belakangan ini, kalimat sederhana itu ramai diparodikan di TikTok ya guys. Tapi di balik candaan itu, ada kenyataan yang jauh lebih gelap. Apakah teman-teman sudah membaca e-book viral yang langsung ditulis oleh Aureli? Di mana sebuah kisah tentang masa remajanya yang kelam, tentang bagaimana ia dimanipulasi oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi, bukan melukai. Di usia yang masih sangat muda, ia kehilangan kesuciannya bukan karena pilihan, melainkan karena ketidakberdayaannya. Dan inilah yang disebut child grooming, yaitu bahaya yang sering datang tanpa kekerasan di awal. Dimulai dari kata-kata manis, perhatian berlebihan, dan pujian, yang perlahan-lahan berubah menjadi kontrol dan ancaman. Tapi itu semua tanpa disadari oleh korbannya ya guys. Dan ngomong-ngomong tentang berpacaran dengan orang yang jauh lebih tua, aku ada nih satu kasus rupa yang terjadi di Lampung. Kasusnya itu belum lama guys, yang terjadi di bulan September tahun lalu, tahun 2025, di mana ada seorang gadis remaja berusia 15 tahun, dijanjikan akan dipenuhi keinginannya, termasuk akan membelikan sebuah iPhone. Pelakunya itu orang dewasa guys, yang lebih pantas disebut ayah bukan pacar. Namun janji itu berujung pada pengakhiran nyawa. Sebenarnya tubuh korban itu masih bernyawa guys. Dengan tega, tubuhnya itu dibuang ke area sungai tanpa rasa kemanusiaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati. Channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Di SMK Muhammadiyah Seputi Raman, ada seorang siswi cantik bernama Arum Dewi Rantika. Usianya itu masih muda guys, masih 16 tahun. Usia dimana sebagian besar remaja masih dalam fase keemasan tumbuh kembang dan pencarian jati diri. Menurut keterangan teman-teman dan para guru, Arum dikenal sebagai siswi yang cantik, aktif, ramah, dan mudah bergaul. Ia juga terlihat dalam kegiatan bela diri, sebuah aktivitas positif yang menunjukkan semangat dan disiplin di usia remajanya. Arum adalah anak sematawayang dari orang tua yang tinggal di Kampung Kedaton Buring, Kabupaten Lampung Timur. Di tengah kesibukannya belajar dan berlatih bela diri, Arum ternyata telah memiliki seorang pacar. Namun guys, sosok ini bukanlah remaja sebayanya. Pria itu bernama Suryadi, yaitu pria berusia 42 tahun, usia yang sebenarnya lebih pantas disebut paman bahkan ayah. Bukan pasangan bagi seorang gadis berusia 16 tahun. Hubungan Suryadi dan Arum Dewi Rantika tidak banyak diketahui orang. Hanya sahabat-sahabat terdekat Arum yang mengetahui hubungan tersebut. Perkenalan keduanya terjadi sekitar 1 tahun sebelumnya, yang mana berarti kala itu Arum masih menginjak usia 15 tahun dan secara tidak sengaja bertemu di PTN Humas Jaya. Dan dari pertemuan itulah hubungan mereka terjalin secara diam-diam. Belakangan terungkap, Suryadi ternyata memiliki istri guys. Pernikahan tersebut itu masih sah dan dalam kondisi baik-baik saja. Suryadi sendiri bersama istrinya dan keluarga kecil diketahui berdomisili di Dusun 2, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Hingga pada tanggal 15 September 2025, pihak kepolisian Lampung Timur menerima laporan dari sepasang orang tua yang melaporkan kehilangan anak perempuan mereka. Karena tidak pulang ke rumah selama 1 hari, anak yang dilaporkan tersebut adalah Arum Dewi Rantika. Hah? Di mana perginya Arum?
Selain aktif di dunia nyata, Arum Dewi Rantika juga dikenal aktif di media sosial. Kegiatan sehari-harinya kerap ia abadikan dan bagikan, menunjukkan bahwa Arum cukup mengikuti perkembangan dunia digital. Ia memahami bahwa saat ini iPhone menjadi salah satu gadget yang banyak digunakan oleh para pelaku media sosial. Seperti kebanyakan remaja seusianya, Arum berada pada fase emosi dan keinginan yang masih labil. Terlebih lagi soal gadget. Bagi Arum, iPhone dianggap seperti ponsel yang kekinian dan dinilai dapat memudahkannya berkegiatan di media sosial. Keinginan tersebut kemudian disampaikan Arum kepada pacarnya yaitu Suryadi. Arum mengungkapkan keinginannya untuk memiliki sebuah iPhone dengan harga sekitar 8 juta rupiah. Dan dari sikapnya, Suryadi terlihat mengiyakan permintaan tersebut. Lalu Minggu tanggal 14 September 2025, pagi itu Arum mengirim pesan singkat kepada Suryadi. Ia mengajak bertemu dan menghabiskan waktu bersama sebagaimana pasangan kekasih pada umumnya. Ajakan itu disetujui. Setelah mendapat jawaban dari Suryadi, Arum meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke kota Gajah dengan alasan hendak menemui teman sekolah. Tanpa disadari oleh orang tuanya, pamitan Arum pada Minggu pagi itu menjadi momen terakhir mereka melihat wajah Arum untuk selama-lamanya. Lalu Arum kemudian bersiap keluar rumah dengan hati yang riang. Di benaknya, pertemuan hari itu bukan sekedar bertemu, namun juga langkah awal untuk mewujudkan keinginannya, yaitu memiliki iPhone baru dari uang yang dijanjikan oleh Suryadi. Namun di sisi lain, Suryadi justru berada dalam kebingungan guys. Janji uang sebesar 8 juta rupiah belum mampu ia penuhi. Hingga saat itu, uang yang berhasil ia kumpulkan baru sekitar 3 juta rupiah. Meski demikian, Suryadi tidak bersikap jujur. Dalam pesan singkatnya kepada Arum, ia tidak pernah menyampaikan bahwa uang yang dimilikinya belum sesuai dengan yang dijanjikan. Setelah itu, Arum dan Suryadi sepakat untuk bertemu di dekat rumah Arum. Dari pertemuan tersebut, Arum kemudian mengajak Suryadi pergi ke Tulang Bawang untuk menonton pertunjukan organ tunggal. Waktu terus berjalan hingga tanpa terasa menunjukkan pukul 3 dini hari. Hari pun berganti menjadi Senin, tanggal 15 September 2025. Pada jam tersebut seharusnya ya guys, seorang siswi seperti Arum sudah beristirahat, mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah keesokan harinya. Namun bagi Arum saat itu kelelahan tidak menjadi persoalan. Di benaknya semuanya akan terbayar, karena setelah pertemuan itu, ia akan segera mengganti ponselnya dengan yang baru. Pertunjukan organ tunggal pun berakhir. Arum dan Suryadi memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dengan rencana Suryadi mengantarkan Arum kembali ke lokasi awal mereka bertemu. Di tengah perjalanan, keduanya sempat berhenti di kawasan perkebunan tebu milik PT Gunung Madu Plantations, tepatnya di wilayah Kampung Gunung Batin Udik. Di lokasi itulah, sebelum tiba di rumah, Arum kembali menanyakan soal uang untuk pembelian iPhone yang dijanjikan. Dengan hati-hati, Suryadi menyerahkan uang yang ia miliki sebesar 3 juta rupiah sambil meminta pengertian atas kondisinya. Namun, Arum adalah remaja dengan kondisi emosi yang belum stabil dan cara berpikir yang belum matang sepenuhnya. Uang yang diletakkan di tangannya langsung dilemparkan ke arah wajah Suryadi. Dalam kondisi marah, Arum kemudian memukul dan menampar Suryadi. Merasa dirinya telah dibohongi setelah rela menghabiskan waktu hingga larut malam. Perlakuan itu membuat Suryadi kehilangan kendali. Harga dirinya runtuh bersamaan dengan uang yang jatuh di tanah. Suryadi kemudian membalas pukulan. Namun ia lupa bahwa Arum merupakan anggota bela diri yang aktif dan mampu memberikan perlawanan. Perkelahian pun terjadi dengan sengit. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Suryadi mengambil sebuah balok kayu yang berada di sekitar lokasi. Dengan kekuatan seorang pria dewasa, balok tersebut digunakan untuk memukul Arum berkali-kali, hingga tubuh Arum lemas dan tidak berdaya. Subuh itu berlangsung dalam kesunyian. Tidak ada satupun orang yang mendengar pertikaian dua insan dengan selisih usia yang sangat jauh ini. Jeritan lemah Arum tidak dihiraukan, hingga akhirnya ia pingsan dalam kondisi kritis. Dalam keadaan emosi yang masih tidak terkendali, Suryadi kemudian menyeret tubuh Arum yang saat itu masih bernapas menuju sungai Galian yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Setelah merasa situasi di lokasi kejadian sudah aman, Suryadi kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, perasaan Suryadi diliputi kekacauan.
ia dilanda penyesalan atas apa yang baru saja ia lakukan kepada Arum. Gadis yang selama ini ia akui sebagai sosok yang ia sayangi dan cintai, yang seharusnya ia lindungi bukan disakiti. Sesampainya di rumah, Suryadi tidak sengaja melihat racun tikus. Tanpa pikir panjang, ia mengambil racun tersebut menuju kamar mandi dan menenggaknya, dengan dalih ingin menebus perbuatannya dengan nyawanya sendiri. Namun takdir berkata lain. Upaya mengakhiri hidup itu segera diketahui oleh istrinya. Dalam kondisi panik, istri Suryadi langsung membawanya ke klinik Yukum Medical Center di Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun di sisi lain, pagi itu kedua orang tua Arum dilanda kecemasan yang semakin besar. Sejak semalam, Arum tidak kunjung pulang ke rumah. Berbagai teman Arum telah dihubungi, namun tidak satu pun dari mereka mengetahui keberadaan Arum, bahkan siapa orang terakhir yang bersamanya. Dengan perasaan khawatir dan tanpa ingin menunggu lebih lama, akhirnya kedua orang tua Arum mendatangi kepolisian untuk melaporkan kehilangan anak perempuan mereka. Laporan kehilangan yang disampaikan oleh orang tua Arum langsung ditanggapi serius oleh pihak kepolisian Lampung, mengingat anak yang dilaporkan masih berstatus di bawah umur. Setelah laporan diterima, kepolisian segera membentuk tim penyelidikan untuk melakukan pencarian berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan oleh keluarga Arum. Penyelidikan pun berjalan sementara waktu terus berlalu. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September 2025, Suryadi yang sebelumnya dirawat di klinik YMC akibat upaya bunuh diri, akhirnya sadar setelah menjalani perawatan intensif. Dalam kondisi emosional yang runtuh, Suryadi menangis di hadapan istrinya dan mengakui seluruh perbuatannya. Mulai dari awal perkenalannya dengan Arum, hubungannya yang dijalani secara diam-diam, hingga peristiwa pertengkaran hebat yang berujung pada tindakan kekerasan. Suryadi juga mengakui bahwa ia telah membuang tubuh Arum ke aliran sungai di lokasi yang tidak jauh dari kawasan PT Gunung Madu Plantations. Pengakuan itu membuat sang istri terpukul dan terguncang secara batin. Dengan hati yang hancur, ia mendengarkan seluruh pengakuan suaminya tanpa mampu menyembunyikan keterkejutannya. Setelah sang istri mendengar langsung, ia segera melaporkan perbuatan tersebut kepada kepala desa. Tanpa menunda waktu, kepala desa bersama pihak keluarga melanjutkan laporan itu ke pihak polisian. Menerima laporan dari keluarga Suryadi, kepolisian langsung bertindak cepat guys. Laporan tersebut kemudian dicocokkan dengan laporan anak hilang yang diterima 2 hari sebelumnya. Hasil pencocokan mengarah pada satu nama yang sama, yaitu Arum Dewi Rantika. Kepolisian segera membentuk tim dan bergerak menuju lokasi yang disebutkan oleh Suryadi sebagai tempat terakhir ia membuang tubuh korban. Setibanya di lokasi, petugas menemukan Arum masih berada di tempat yang sama dengan pakaian celana jeans biru, kemeja motif warna abu-abu dan hitam saat terakhir pergi dari rumah. Tubuh Arum kemudian dievakuasi dan dilakukan pemeriksaan awal oleh tim Inafis untuk kepentingan penyelidikan. Selanjutnya, jenazah Arum dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya di Lampung Tengah untuk penanganan medis awal. Tidak berhenti di situ saja ya guys. Jenazah Arum kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan otopsi demi mengetahui penyebab pasti kematian Arum secara medis dan hukum. Atas perbuatannya, Suryadi terancam dijerat pasal 338 KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman hukuman dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itu tadi ya guys, kisah yang menimpa adik Arum Dewi Rantika. Sebuah tragedi yang berawal dari hal yang terlihat sederhana, namun berujung pada hilangnya sebuah nyawa. Cuma karena iPhone ya guys, seorang anak remaja harus kehilangan masa depannya. Dan untuk para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan di usia remaja, mohon ya guys lebih peka dan hadir, perhatikan pergaulan mereka, dan jadilah pendengar yang baik, agar anak-anak kita merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Dan untuk adik Arum, semoga engkau diberikan tempat terbaik di sisinya, semoga tenang, dan semoga kepergianmu menjadi pengingat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.